Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita membahas topik tentang keutamaan sedekah di malam Lailatul Qadar. Di antara sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan keajaiban yang besar, rezeki yang besar, bahkan kekayaan yang besar, yuk praktekkan teori ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya channel kita subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi jami'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua sehat ya. Mudah-mudahan hajat impian sahabat-sahabat semua Allah kabulkan, hutang-hutang sahabat semua Allah lunaskan, dan Allah berikan keistiqomahan beribadah pada malam 10 terakhir Ramadan ini. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas ya topik tentang keajaiban sedekah di malam Lailatul Qadar. Nanti kita bahas dulu nanti keajaiban, nanti baru kita bahas nanti ya. Ada sahabat kita ya, seorang guru pesantren ya, yang Allah berikan rezeki yang sangat besar. Karena apa? Karena beliau mengamalkan sedekah pada malam Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat sekalian, untuk mengulas topik ini maka kita merujuk satu hadis Nabi ya, dan satu kisah ya. Satu hadis Nabi dan satu kisah. Apa kata Nabi? Taharru ya, taharrul au altasimu, carilah atau kejarlah Lailatul Qadari, malam Lailatul Qadar, fil witri minal ashri, pada 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Maka bagi sahabat-sahabat semua yang kepengen ini mengamalkan sedekah Lailatul Qadar ini, maka sahabat-sahabat semua harus mengejar malam tersebut ya. Kapan tuh Ustaz? Dari 10 malam terakhir, malam 21, 22, 23, 24, 25 sampai nanti malam 10. Dan biasanya menurut para ulama Lailatul Qadar itu turunnya di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Sahabat-sahabat semua, bagaimanakah kehebatan ini ya? Saya katakan, kalau kita bersedekah di malam Lailatul Qadar ini, maka setara dengan kita bersedekah selama 80 tahun. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Kalau kita bersedekah di malam-malam 10 itu, malam 21, 22, 23 nanti, kalau kita bersedekah, anggaplah nanti malam 23 kita nanti mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka nanti setara dengan bahkan lebih hebat daripada kita bersedekah selama 80 tahun. Maka sahabat-sahabat semua ya, saya sampaikan juga ini ya, yuk ya tingkatkan sedekahnya ya. Kalau biasa mungkin 20.000 naikkan 50.000, biasa 50.000 naikkan 100.000, biasa 100.000 naikkan mungkin 200.000, 500.000, atau bahkan 1 juta. Pada kapan Ustaz? Pada 10 malam terakhir. Usahakan ya, sedekah hari ini, sedekah besok sampai kapan? Sampai 10 malam. Coba kita hitung-hitung ya. Ini sudah kita hitung juga kemarin ya. Kita hitung-hitung. Kalau sahabat-sahabat semua bersedekah 50.000 aja tiap malam. 50.000 tiap malam. 50.000 itu kali 365 hari. Dan kali 80 berapa Ustaz? Sekitar 1.640 juta. Kalau sahabat-sahabat semua itu bersedekah 50.000, berarti sedekah 50.000 ini setara dengan sahabat-sahabat semua bersedekah 1.460 juta selama 80 tahun. Saya kira mungkin di antara kita masih belum banyak yang bersedekah sampai miliar nih. Maka insya Allah nanti kalau kita bersedekah 50.000 aja tiap malam nanti, maka seolah-olah bahkan lebih kita bersedekah dari 1.460 jutaan. Sahabat-sahabat sekalian, kita ambil kisah ini ya. Kita ambil kisah. Saya ingin menceritakan kisah kehebatan orang yang mengamalkan malam Lailatul Qadar. Di antaranya adalah kakak saya sendiri ya. Kakak saya sendiri namanya Kak Tuibah ya. Jadi waktu dulu itu ketika tahun kemarin COVID, maka adik-adik saya semua dari Jakarta pulang ya, pulang ke kampung, pulang ke kota kita, dan kita pulang ke kampung. Nah, di kampung itu kita salah satunya bahas tentang keutamaan keajaiban Lailatul Qadar. Jadi biasanya kakak saya ini tiap tahun ya,
biasanya beliau itu tiap bulan puasa itu berangkat umroh ya, berangkat umroh. Maka untuk tahun kemarin karena masih Covid, maka tidak boleh berangkat umroh kan, dilarang berangkat umroh. Maka apa kata beliau? Kata beliau, karena beliau tak berangkat umroh, maka beliau berniat untuk menyedekahkan semua biaya umrohnya selama Ramadan. Maka mungkin kalau saya hitung ya, tapi tak pernah saya tanya ini ya, mungkin saya kira-kira aja. Kalau saya perhitungkan mungkin sekitar 70 juta lah ya. Dia bersedekah 70 juta. Kapan Ustadz? Selama bulan Ramadan. Bahkan yang paling hebat adalah 10 malam terakhir. Malam 21, 22, 23, 24, 25, bahkan sampai malam 30. Saya sangat hebat. Apa juga tuh ya? Saya sangat mengagumi. Kenapa? Karena beliau banyak bersedekah pada 10 malam terakhir. Apalagi malam-malam terakhir itu kan kencang sekali. Apa yang terjadi sahabat-sahabat sekalian ketika beliau menyedekahkan duit umrohnya itu pada bulan Ramadan, bahkan pada 10 malam terakhir, apa yang terjadi? Pertama, terjadi habis duitnya, ya kan? Tentu habis ya. Kenapa habis? Karena sudah disedekahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sesudah habis sedekahkan semua duitnya itu, sesudah Ramadan itu ya, sesudah Ramadan kan Syawal ya, 1 bulan, 2 bulan, kalau tak salah cuma 2 bulan ya, kalau tak salah ya, cuma 2 bulan sesudah Lebaran. Apa yang terjadi sahabat-sahabat semua ya? Di kampung kita itu ada pembukaan jalan. Di kampung kita itu ada pembukaan jalan. Dan jalan itu melewati kebun-kebun beliau. Dan jalan itu melewati kebun-kebun beliau, sawah beliau. Jadi kalau dihitung mungkin semua saat itu ya, saat itu mungkin sekitar 150 juta lah mungkin. Atau mungkin 200 juta saat itu ya. Saat itu ya, sebelum dibuka jalan. Ketika dibuka jalan itu, kalau dihitung-hitung mungkin dijual 700 ribu bisa itu ya. Dijual 700 juta bisa itu ya, 700 juta. Kalau sekarang mungkin bisa 1 miliar tuh ya. Coba kita hitung-hitung ya, duit 70 juta itu kalau dijual itu berapa? Itu 700 juta. Berarti Allah balas 10%. Itu materinya ya. Belum lagi pahalanya, belum lagi kesehatannya, belum lagi ketenangan batinnya. Maka Allah berikan kelipatan. Karena apa? Karena kakak saya itu bersedekah pada apa itu? Pada malam Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat semua ya, jadi makanya kenapa kita buat video ini? Salah satunya itu mengajak sahabat-sahabat semua agar kita yuk bulan bersedekah di 10 malam terakhir. Insya Allah nanti kalau sahabat-sahabat semua mengamalkan ini, mengamalkan 10 malam terakhir ini dan membuat lebih banyak sedekah, nanti insya Allah nanti habis Lebaran nanti Allah berikan keajaiban. Bahkan nanti saya yakin nanti belum sampai bertahun-tahun sudah Allah berikan keajaiban. Maka sahabat-sahabat semua ya, mungkin terakhir ya, sahabat-sahabat semua mungkin kan biasa kan Lebaran ya. Lebaran itu kan sahabat-sahabat kan bagi THR tuh ya, bagi THR ke adik kita ya, ke ibu kita, ke ayah kita, anak abang kita. Kalau bisa usahakan bersedekah di bulan puasanya, di bulan Ramadan ini ya. Kalau bisa di 10 malam terakhir. Untuk ibu kita kasih malam 27 misalnya. Untuk adik-adik kita kasih malam 30 atau malam 29. Intinya apa itu? Kita bersedekah 1 hari sebelum Lebaran itu ya. Jadi THR-nya itu kita dahulukan sampai kalian dikan, dek ini THR dek ya, besok nggak dikasih lagi, misalnya kepada adik kita, kepada misalnya anak paman kita, anak abang kita, anak paman kita. Artinya apa? Kita pindahkan jadwal THR 1 Syawal itu, kita pindahkan ke Ramadan. Supaya apa tuh Ustaz? Supaya mendapat keajaiban, kehebatan, bahkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kemampuan kepada kita semua, terutama kepada saya sendiri. Jika di antara sahabat-sahabat semua punya keajaiban ibadah-ibadah atau punya keajaiban sedekah, yuk ia dikirimkan ke nomor sebelumnya atau boleh juga dibuat di kolom komentar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.